warahmatullahi wabarakatuh. Baik para ibu guru, hari ini adalah pendampingan kedua saya. Dan hari ini saya akan turun ke SMA 2 Batam yang bertepatan di Pulau Sekanak belakang Padang. Baik, ikutin perjalanan kami untuk pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan ke-9 Kepulauan Riau. Baik, SMA 2 memang merupakan wilayah Batam, tetapi untuk SMA 2 ini berada di Pulau Sekanak di Kecamatan Belakang Padang. Jadi otomatis ya harus nyebrang lautan dulu. Tapi asik, pemandangannya indah. Assalamualaikum Bu Rahma, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana? Masih tetap semangat? Oh, tetap semangat. Harus semangat Bu. Harus semangat ya. Belum ada kelelahan, semoga. Oh, semoga tidak. Semoga tidak ya, karena sesuatu yang diniatkan terus juga pasti akan memberikan semangat baru, apalagi kalau sesuatu yang baru itu nampak gitu berubah terhadap anak-anak itu. Kalau jiwa guru biasanya itu udah hilang tuh lelahnya gitu ya. Ya, anak-anak aja udah semangat Ya, ya. udah semangat ya. Untuk pendampingan kita hari ini dokumennya sudah selesai ya. Sudah. Yang kalimat lumpang juga sudah, presentasinya sudah juga. Alhamdulillah. Oke, nanti setelah ini kita akan masuk ya. Ke ruangannya juga udah siap Bu, semua? Sudah Bu. Rekan-rekan semuanya sudah dihubungi ya. Bu Kepala Sekolah nanti sudah semua ya. Sudah, Bu. Tinggal nanti habis ini kita langsung ke ruangannya Bu. Iya Bu. Dan juga untuk pembelajaran daring ini kan kita udah masuk di 1.4 ya. Iya. 1.2, 3, 2 dan 3 udah selesai. Ini udah baru masuk 1.4. Sama pertanyaannya aman? Alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah masih aman Bu. Masih aman ya. Terus juga semua kegiatan tugas dikerjakan ya Bu. Iya, dikerjakan. Nggak ada masalah. Jangan lupa hari ini kita juga ada Vicon nanti sekitar jam 15.45 ya. Iya, Nanti kita ketemu sama Pak Eri. Iya. Jadi nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Dan juga kemajuan yang sudah Ibu lihat, Ibu kan sudah melakukan prakarsa perubahan ini sebelum presentasi. Iya. Udah cobain. Itu yang akan diyakinkan lagi warga hari ini kan? Iya Bu. Itu sebenarnya. Iya. Bagaimana perkembangan anak-anak kita? Ya, udah beberapa bulan melewati, 2 bulan lebih kurang ya Bu ya CDP ini ya alhamdulillah anak-anak ini ya aktifnya itu luar biasa, kreatifnya setelah ada prakarsa perubahan yang sudah dijalankan ya alhamdulillah berkembang lebih baik, anak-anaknya semangat gitu. Semangat ya. Iya. Ini yang harus kita pastikan nih warga sekolah hari ini agar bisa menerima program ini, visi perubahan Ibu ini, agar bisa tidak hanya di kelas 12 ya, tapi di kelas yang lain, tadi tingkat 11, 10 gitu. Jadi ini akan jadi sesuatu bentuk pembelajaran baru yang bisa dipraktekkan oleh semua anak yang ada ini. Walaupun sekarang masih ada contohnya di kelas 12 ya. Baik, semoga aja nanti pas kita presentasi warga mendukung. Ibu Kepala Sekolah juga memberikan dukungan baik moral, baik material secara sekolah gitu untuk mendukung prakarsa perubahan Ibu ya. Mudah-mudahan aja ya Bu ya. Ya. Udah siap kita ke ruangan? Sudah Bu. Oke, kita akan ke ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Ibu Mariati yang mewakili Ibu Adi selaku Kepala Sekolah di SMA 2 Batam dan sudah hadir bersama kita pada kesempatan pagi menuju siang. Dan yang kami hormati ibu-ibu rekan sejawat dari Ibu Rahma Uliani yang juga sudah memberikan waktu ke lapangan untuk mendengarkan pendampingan visi 2 kita pada kesempatan siang hari
juga kepada semua warga sekolah, TU, terus juga tahu bersama kita, dan kami juga mengucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya mungkin perkenalan kedua kali ya, karena saya sudah kemarin juga pertama, dan ini adalah pemimpinan kedua saya. Ini untuk pemimpinan kedua ini Bunda dan juga untuk rekan. Ini adalah rangka visi dan prasarana perubahan. Visi dan prasarana perubahan yang saat ini Ibu Rahma Uliani sudah berada di modul 1.4 ya Bu Rahma ya. Dan ini adalah visi 1.2, 1.3 serta 1.4 untuk pendampingan dua ini. Jadi hari ini kita akan mendengarkan bagaimana visi dari Ibu Rahma selaku CGP yang bisa dikorelasikan dengan visi yang ada di sekolah kita. Apakah sudah selaras atau tidak, dan juga apa yang akan beliau beri perubahan selaku guru penggerak. Dan juga untuk anak-anak juga nanti menggunakan visi Ibu Rahma. Kalau ada yang perlu ditanyakan, Ibunda semuanya tetap dijawab, dan juga yang lain silakan diberikan waktu. Baik, untuk itu sebelum kita memulai acara ini, biar acaranya dilancarkan, dilapangkan, mari kita berdoa sejenak untuk memohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelancaran. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Jadi karena saya tahu ini Bu, terpaksa saya yang pegang pertama. Jadi mungkin sedikit saya minta sekabut sindilan dari Ibu Mariati yang mewakili Ibu Ade untuk kesempatan kali ini kepada Ibu. Kami silakan yang segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Guru Pelatih Bu Rina sudah datang ke sebuah jabatan ini. Yang saya hormati Ibu-ibu rekan sejawat Bu Rahma, yang saya hormati Bu Rahma yang selaku calon guru penggerak ya. Yang saya banggakan siswa-siswi yang ada di sini. Dalam pada kesempatan ini saya dengan sedikit saya akan menyampaikan dalam kegiatan guru penggerak ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini Bu ya, ini yang kedua kali. Semoga dengan adanya kegiatan ini teman-teman yang hadir di sini bisa termotivasi, bisa juga ingin bisa mengikut jejak Bu Rahma ya Bu ya, dengan mengikuti guru penggerak ini, karena program ini sangat bagus ya Bu ya, sangat memang diwajibkan ya Bu ya untuk mengikuti guru penggerak ini. Dan untuk Bu Rahmanya dengan mengikuti guru penggerak ini, semoga bersemangat, semoga bisa seperti yang sudah di sini sudah ada 2 orang yang lulus, ada Pak Triyono, ada Pak Sudiono. Semoga dengan dia mengikuti ini nanti bisa memberikan perubahan yang bagus di SMA ini Bu ya, terutama misalnya dalam cara mengajarnya dan berbagai yang lain-lainnya. Dan juga untuk anak-anak dengan adanya program guru penggerak ini, semoga mereka juga bisa mengikut kegiatan pembelajaran itu dengan lebih baik lagi. Itu harapan karena berpusat pada siswa sekarang ini, karena dalam hal ini kan kalau guru itu hanya sebagai fasilitator aja Bu ya, siswa yang bergerak. Kalau kurikulum dulu itu guru yang menginginkan siswa, memberikan materi ke siswa, siswa hanya menampung saja. Tapi untuk di kurikulum Merdeka ini, siswa yang bergerak, siswa yang aktif ya, bukan gurunya. Berpusat ke pembelajaran itu berpusat kepada siswa. Saya kira untuk berikutnya langsung ke Bu Rahma ya Bu ya. Saya kira ya Bu. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Oh, satu Bu, ketinggalan tadi. Mohon maaf karena tadi
ibu pengawasnya juga nggak bisa hadir karena ada kegiatan di luar kota, dan ibu kepala sekolah tadi juga mewakilkan dengan saya karena beliau juga ada kegiatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kita saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariati. Semoga ini tidak mengurangi ya, walaupun ibu pengawasnya tidak hadir, komite kita juga sudah diundang kemarin ya Bu ya, tapi memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Bu Ade harus ke Batam karena harus ke bank dan sebagainya, tidak apa-apa. Yang penting warga sekolah nanti tolong disampaikan Bu, visi dan perubahan apa yang akan dibuat oleh Ibu Rahma. Baik, Ibu Bapak, anak-anak semuanya, Ibu akan bacakan topik acara kita pada hari ini, di mana acara kita ini adalah tujuannya untuk mendiskusikan cita-cita kita, terus juga visi kita, sekolah kita terhadap murid-murid ke depan, gitu. Apa yang ingin kita perbuat untuk murid ini lebih baik lagi, terus juga sehingga mereka merasa terakomodir dengan sesuai dengan bakat dan minat mereka dari lahir. Jadi itu sebenarnya, sehingga nanti Bu Rahma akan menyampaikan visi perubahannya, apa yang akan diberikan kepada anak-anak kita di SMA 2 Batam ini. Dan setelah itu juga nanti penyampaian tujuan diskusi dan segalanya akan langsung disampaikan oleh Bu Rahma. Terus juga merumuskan tanda rumpang, itu juga akan dipandu langsung, serta kita berdiskusi bersama tentang visi dan prakasa perubahan yang sudah dibuat oleh Bu Rahma. Kita berikan juga nanti ada waktu tanya jawab. Waktunya tidak lama Bu Rahma, 30 menit cukup ya, 30 menit saja supaya kita tidak terlalu mengganggu juga untuk kegiatan anak dan juga ibu bapak semuanya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilakan kepada Ibu Rahma untuk memandu diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah SMA 2 Batam ini. Kepada Bu Rahma kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Bu Rina sebagai pengajar praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mewakili Ibu Mariati, karena ada sesuatu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Maaf Ibu. Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Rina Silvia, terima kasih Ibu sudah mendampingi saya. Yang saya hormati ibu-ibu rekan sejawat saya dan yang saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 2 Batam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat pada hari ini, kita bisa berkumpul di ruangan perpustakaan untuk mendampingi saya sebagai calon guru penggerak untuk pendamping individu yang kedua. Kemudian tidak lupa pula kita mengucapkan puji syukur karena Nabi Muhammad SAW sudah membawa kita pada sampai saat sekarang ini, dari zaman kebodohan sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat yang kita rasakan sampai saat sekarang ini. Baik, sebelum saya memaparkan materi pendamping individu, sedikit refleksi pendukung sekolah yang akan saya sampaikan kepada khususnya kepada kepala sekolah yang sudah mendukung dan memotivasi saya sampai saya berada pada modul 1.4 dan pendamping individu yang kedua. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Rina Silvia yang telah setia mendampingi saya sampai saat ini. Rekan-rekan sejawat yang sudah mendorong memotivasi saya untuk selalu bersemangat dan menjaga kesehatan dan anak-anak didik saya. Mudah-mudahan sampai akhir nanti saya diberi kesehatan
untuk bisa menyelesaikan calon guru penggerak menjadi guru penggerak. Mungkin dengan tidak mempanjang waktu, pada sudah beberapa bulan, 2 bulan lebih, kurang 2 bulan ya Bu ya, berjalannya guru penggerak sudah banyak yang saya dapatkan. Khususnya mungkin saya bersyukur sekali, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak semua di sini, walaupun tidak ada hari ini bapaknya, dan anak-anak didik saya melihat perubahan baik yang terjadi pada diri saya untuk mengembangkan pendidikan kepada anak-anak kita, merubah semua apa karakter anak ataupun sikap budi pekerti anak nantinya untuk perkembangan sekolah kita. Setelah saya belajar modul titik 1, saya mengingatkan saya kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak pendidikan kita. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran itu adalah berpusat pada siswa atau murid, berhamba kepada murid, kemudian murid itu adalah segala-galanya dalam pendidikan. Kita berorientasi di sekolah ini untuk memajukan sekolah, untuk memajukan siswa-siswi kita agar dia mencapai pendidikan atau mencita-citakan pendidikan yang dia cita-citakan saat dia masuk di SMA Negeri 2 Batam ini. Apa saja orientasi kita yang ada di sekolah ini, itu adalah yang pertama adalah murid, yang kedua adalah murid, yang ketiga adalah murid. Jadi murid, dan murid. Nah, bagaimana kita mengorientasikan itu untuk memberikan pelajaran yang baik pada anak-anak didik kita? Itulah yang akan kita tujuan kita saat ini, Bapak Ibu. Tujuan hari ini pendampingan 2 ini adalah bagaimana kita menyusun visi sekolah yang sudah ada di sekolah, dan bagaimana kita mengubah prakarsa perubahan terhadap visi-visi yang sudah kita buat dengan anak didik kita nanti untuk kemajuan sekolah kita. Baik, pada pemaparan materi ini saya ada kalimat umpan yang harus ibu-ibu tulis. Ada, silakan Bu, kita tolong. Bapak Ibu, ini ada kalimat umpan cita-cita. Di situ saya sudah bagikan beberapa kalimat. Bapak Ibu memimpikan anak-anak atau murid-muridnya seperti apa? Silakan, kalau langsung silakan siapa, Abu Eka mungkin bisa. Ya, kalau mau ditulis boleh, atau langsung juga boleh. Bagaimana baiknya? Berkarakter. Bu Cynthia? Murid yang beradab. Kemudian Bu Ren? Saya memimpikan siswa itu berattitude yang bagus, berakhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia. Karena kecerdasan itu banyak ya. Karena nggak mesti harus anak itu harus pintar matematika, karena siswa itu punya manusia itu punya 16 kecerdasan. Jadi kita nggak bisa, anak yang enggak. Jadi saya memimpikan anak itu tadi mempunyai karakter, berattitude dan berakhlak. Berakhlak ya. Bisa kita simpulkan anak-anak ibu yang ada di sini, semua gurunya memimpikan anak-anak yang beradab, beretika, berattitude yang baik, berakhlak dan berbudi pekerti baik agar terwujudnya profil Pancasila atau pelajar Pancasila. Kita lanjutkan yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah bagaimana Bapak menurut ibu-ibu semuanya ada di sini atau rekan-rekan saya percaya bahwa murid SMA Negeri 2 itu adalah, mungkin Bu Eli, calon anak-anak yang sukses. Iya, calon anak-anak yang sukses.
Tepuk tangan dong, sudah didoain bu gurunya. Bu Mariati. Ini ya nomor 2. Kita percaya bahwa anak-anak kita di SMA 2 itu adalah si murid-murid yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, yang bisa nanti sukses. Amin, amin. Amin, amin. Bu Eci mungkin, oh iya, cita-cita untuk siswa ya Bu. Iya, percaya bahwa murid kita itu percaya bahwa murid-murid SMA Negeri 2 Batam itu siswa yang berbakat, penuh talenta, dan insya Allah berakhlak. amin. Ya luar biasa ya. Percaya bahwa guru-gurunya percaya bahwa siswanya itu nanti akan bisa mencapai cita-citanya setinggi langit dengan kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa-siswa kita. Kemudian di sekolah kita mengutamakan yang mempunyai akhlak dan halnya bukan hanya kita yang muslim ya, yang muslim pun harus berakhlaknya sesuai dengan agama yang dianut. Kalau masalah kecerdasan itu yang paling utama akhlaknya. Kalau cerdas itu bisa ya mengenai ilmu yang itu kan boleh. Kalau hanya mengajarkan ilmu, kita tahu kan masalah COVID kemarin, bisa ya, Dina kamu belajar itu bisa. Tapi kalau untuk akhlak dan karakter itu harus dipelajari di sekolah. Itulah yang membedakan antara anak yang sekolah formal dengan yang non formal. Anak itu yang bisa dilihat itu ya karakter dan etikanya. Sadar betul bahwa menurut rekan-rekan saya BK mungkin murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa menurut BK bagaimana? Saya ada di atas ilmu. Murid Kita sadar betul bahwa ya kalau mau sukses harus belajar sungguh-sungguh. belajar sungguh-sungguh. Mungkin Bu Eli lagi ada tambahannya Bu Eli. Menurut Bu Eli Mereka sangat sayang kepada mereka dan mereka punya tanggung jawab di atas itu untuk menjadi siswa-siswi yang sukses. amin. Iya, karena murid-murid kita itu mana nanti arahnya? Dia sudah sadar betul untuk itu. Baru dia menginjakkan kakinya di SMA Negeri 2, dia sudah tahu, dia sadar untuk kemana dia nanti perginya. Yang begitu. Keyakinan kita dulu sebagai guru. Jadi kita meyakinkan, oh anak saya adalah pintar. Jadi itu yang itu jadi suatu motivasi untuk kita dan untuk anak. Kalau kita tidak yakin anak itu tidak mampu, berarti kita aja sendiri tidak yakin dengan kemampuan anak. Jadi kita sebagai keluarga dan sebagai pendidik yakin bahwa anak kita itu adalah anak yang cerdas, anak yang beretika, anak yang beretitude, dan anak yang berakhlak mulia. Siswa di sekolah ini juga mempunyai kemampuan untuk peduli terhadap lingkungan yang luar biasa. Begitu juga dengan guru-gurunya sangat peduli sekali dengan lingkungan yang ada di sekolah ini, sehingga nanti dengan adanya kepedulian ini semoga sekolah SMA Negeri 2 Batam ini akan lebih maju dan siswa-siswanya akan lebih sukses. Amin. Iya, membuat visi sekolah, membuat visi berdasarkan visi-visi sekolah yang sudah ada di sekolah. Visi sekolah kita baru dirubah ya Bapak Ibu-Ibu di waktu calon guru penggerak angkatan 7 ya. Ini menjadi sekolah berakhlak, berbudaya, dan peduli lingkungan untuk mewujudkan profil Pancasila. Ini adalah visi sekolah kita SMA Negeri 2 Batam. Dan saya mencoba membuat visi sekolah. Mungkin sudah kita juga diskusikan dengan rekan-rekan barusan, hampir sama.
Visi saya adalah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, serta adaptif dengan memegang nilai-nilai budaya menjadi pelajar Pancasila. Kenapa saya mengambil visi ini? Yang berakhlak mulia itu sudah pasti ya ibu-ibu. Kreatif, inovatif, karena menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu adalah berpusat pada siswa, segala-galanya itu adalah murid. Jadi sebisa mungkin, sekreatif mungkin, sekritis mungkin, dan inovatif dalam menggunakan teknologi, bagaimana anak-anak itu bisa sekreatif mungkin belajar. Kita hanya sebagai fasilitator dan anak-anak itu mencari kreatif sendiri. Nah, inilah visi saya sebagai calon guru penggerak. Mungkin menurut ibu-ibu yang ada di sini, visi yang sudah saya buat yaitu melatih berpikir kritis dan kreatif dalam pembuatan media menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini saya sudah praktekkan, saya sudah jalankan beberapa dari semester ini, ya alhamdulillah gitu. Ya memang pembelajaran ini berpusat pada siswa yang awal-awalnya anak-anak kita ini yang ada di sini sendiri tidak bisa menggunakan Canva gitu. Bu, saya benar-benar tidak bisa. Ya Bu ya? Iya. Sudah berjalan sekitar ya dari saya jadi guru penggerak. Berarti sudah 2 bulan 3 bulan lah ya sebelum itu. Ya mungkin sebelumnya juga sudah, tapi yang ininya belum gitu, belum berjalan. Tapi yang berpusat kepada siswanya ya beberapa bulan ya pas saya melakukan calon guru penggerak. Baik, mungkin ibu atau anak-anak semuanya yang ada yang perlu dipertanyakan dengan prakasa perubahan yang sudah dibuat oleh Bu Rahma, apakah teknisnya, terus apakah itu berlaku untuk semua kelas, apakah ada kelas percontohan, itu boleh dipertanyakan karena ini adalah prakasa perubahan yang diusung oleh Bu Rahma. Apakah teman-teman semuanya bisa menerima, terus anak-anak juga bagaimana? Silakan, mungkin ada tanggapan. Silakan ibu-ibu atau siswa, anak-anak ibu juga yang mau ada tanggapan atau pertanyaan, silakan diberi kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan dari calon CGP membuat prakarsanya melatih berpikir kritis dan kreatif murid dalam membuat media digital menggunakan aplikasi Canva. Di sini boleh nggak dicontohin misalnya seperti apa yang menggunakan Canva membuat kan di Canva itu ada yang PowerPoint, brosur dan lain sebagainya, maksudnya macam-macam yang mana gitu. Terima kasih. Fokusnya maksudnya ya Bu? Atau semuanya kan gitu? Di sini saya sudah mempraktekkan sendiri di kelasnya 12 karena di kelas 10 dalam 3 minggu ini lagi ada proyek kelima Bu. Jadi memang kami dalam 3 minggu ini tidak masuk kelas. Jadi yang memang saya mempraktekkan benar-benar mempraktekkan di kelas 12. Di sini kemarin itu saya menugaskan anak-anak saya memerintahkan atau menugaskan untuk mencari dalam bentuk gambar. Gambar itu tidak boleh 1. Gambar itu 5 gambar, 4 gambar kota, 4 gambar desa. Dengan lembar 1 aja Bu, muat gak Bu? Nah, coba berpikir kritis, sekreatif mungkin. Bagaimana kalian menyusun 4 gambar itu di 1 lembar infografis di Canva? Nah, seperti itu. Kemudian juga kemarin saya membuat kerangka materi di kelas 12 juga tentang wilayah dan perwilayahan. Kemudian anak-anak mencari
penjelasannya itu di Canva juga saya bagikan ke anak-anak angkanya itu dan membuat mind mapping ya. Seperti itu ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dendi Anggraini. Saya dari kelas 12 IPS 2. Perasaan saya ketika belajar menggunakan aplikasi Canva sangat menyenangkan karena lebih efektif atau lebih singkat dalam mengajarnya. Tidak perlu membutuhkan banyak waktu, hanya sekedar mencari template lalu mengcopy dari buku. Perasaan saya sangat senang dan sangat mudah karena lebih berkreatif lagi, juga karena Canva juga memudahkan cara kami belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Mungkin ada ibu-ibu masih ada tanggapan atau pertanyaannya? Masih ada? Cukup? Cukup Bu. Ya, terima kasih banyak. Sebelumnya saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Rina. Kasih tepuk tangan dulu ya. Jadi prakarsa perubahannya itu sudah dilakukan ya Bu Rama ya. Sudah visinya itu adalah membuat atau melatih anak-anak kita itu untuk bisa apa tadi Bu? Yang terakhir melatih berpikir kritis dan kreatif murid dalam membuat media digital menggunakan aplikasi Canva. Ibu mau nanya sama anak-anak, sebelumnya belum pernah belajar Canva, belum pernah sama sekali. Dengan ada prakarsa perubahan dari Bu Rahma ini baru dikenalkan, ya lebih mudah belajarnya. Tapi biasanya anak murid itu lebih cepat ya, dikasih 1 biasanya ngembangnya 2 ya Bu, dikasih 2 biasanya ngembangnya 8 gitu. Jadi anak muda itu perubahannya lebih cepat daripada kita. Itulah istimewanya anak-anak gitu, karena mereka berpikir itu cepat. Dan juga dari Canva sekarang sudah pandai apa? Dasar Canva udah apa saja yang bisa? PowerPoint sudah bisa, buat presentasi sudah bisa, baru SMA ya. Dan itu akan perlu nanti di kuliah, itu sangat perlu. Terus juga jangan jauh-jauh presentasi aja sama mama sama papa meminta handphone nih, presentasikan nih handphone nih untuk ini loh Pak, kebutuhannya apa, itu salah satu manfaat media tadi, media digital. Aplikasinya mungkin sedikit, cuma Canva doang, tapi manfaatnya besar sekali. Kalian bisa meyakinkan apa saja. Oh, kepala sekolah datang, terus kalian buat proposal nih. Oh, nggak bisa tuh, banyak biaya keluar, kata Bu Ade misalnya. Bu, dengarkan Bu, kami membuat ini Bu, pasti muncul tuh dana biasanya kalau presentasinya bagus gitu. Jadi kalian beruntung kalau ini sudah diajarkan dan kalian cepat ya. Terima kasih Bu Rahma, ini sudah suatu perubahan yang luar biasa walaupun masih di modul 1.4. Cuma mungkin yang perlu ditambahkan, apakah untuk semua tingkat nanti akan diajarkan atau ada kelas percontohan, itu kembali diskusikan dengan kepala sekolah, dengan taman sejawat, dengan komite pengawas gitu. Apakah kita supaya ini fokus, kita jadikan dia 1 kelas 12 ini percontohan dulu, sehingga akan menghasilkan, sehingga nanti setelah yang portofolio Bu Rama? Portofolio ini Bu. Udah ya? Udah. Sudah ada tambahan dari yang kita pertemuan pertama? Sudah Bu. Coba dibuka. Kemarin kan ada loka karya, Rama sudah masukkan. Oh, loka karya udah masuk, oke. Sudah masukkan foto-foto yang kita kegiatan yang di SMK 1 ya Bu Ya, ya, SMK di 1. tanggal 16. Kami udah masukkan. Ini kegiatan-kegiatan kita, ada video, ada fotonya juga di sini Bu. Oke. Kami udah masukkan di sini semuanya. Terus Terus aksi nyata? aksi nyata 1.2 udah masuk belum? sudah, pendamping individu Rama juga udah masukkan fotonya. Udah masukkan fotonya di sini. Ini ada Oke. juga deskripsinya Oke. di Baik. sini. Kemudian
Yang modul komunitas praktisi. Nah, Nah. komunitas praktisi ini kan di MGMP Geografis sama dengan Bapak Sitinja, kebetulan MGMP kami sama kan Bu. Iya, iya. Jadi di sana kemarin itu kami mendiskusikan praktek baik, diferensiasi. Ini ya foto waktu pas itunya ya. Iya Bu. Oke. Terus sama guru mata pelajaran yang ada di sini Bu. Kami mendiskusikan. Di sini juga sudah ada deskripsinya yang Ibu suruh. Berarti ini yang sudah lama. Yang untuk praktisi yang baru udah ada ya rintis atau belum? Yang untuk di sekolah sudah ada rintis baru? Oh ini yang dulu kan kami memang tak ada komunitas praktisi komunitas. Cuma Untuk sekarang sudah dibuat atau akan dibuat masih? Sudah dibuat, cuma yang ini aja Bu, guru mata pelajaran yang ini Bu. Oh, guru mata pelajarannya. Iya. Oke. Bu Rama pindah tempat. Iya. Tadi kita sudah di dalam ruangan, kayaknya anaknya semangat, rekan sejawatnya juga semangat. Jadi kita cari suasana nih pas mau pulang. Jadi mungkin karena lokasinya enak sekali, jadi kita cari suasana yang kayak begini. Bu Rama tadi kan kita sudah mempresentasikan rasa perubahan yang Bu Rama inginkan untuk sekolah ini. Terus juga kayaknya dukungan dari teman sejawat luar biasa ya. Anak-anak juga semangat, saya lihat untuk ini lanjutkan itu karena sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Terus juga yang mereka sukai itu akan lebih mudah mereka menggali ilmu lebih banyak. Bu Rama bekali terus ilmu untuk bisa ditransfer kepada mereka gitu. Jangan sampai kalah pula kita nanti ya dari anak-anak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, anak-anak memang biasanya dia akan lebih pintar, cepat lebih berkembang daripada kita. Kita kasih satu, dia kasih dapat dua gitu ya. Jadi mungkin ya kita sudah sampai di penutup kita ataupun bagian akhir perjumpaan kita hari ini. Saya mau nanya nih refleksi Ibu tentang hari ini pendampingan 2, itu juga bagaimana perasaannya di presentasi tadi dan juga apa harapan Ibu untuk Prakasa Perubahan Ibu ini. Silakan Bu. Awalnya memang deg-degan kayak mau disidang kayak. Di sidang, iya. Iya, karena ditanya juga sama Pak Sitinjanya baru pagi ini baru dibalas. Semalam ditanya baru pagi ini dibalas. Oh gitu, sempat bertanya. Iya, bagaimana prosedurnya gitu. Iya, alhamdulillah dengan berjalannya kegiatan presentasi tadi ya bukan seperti yang saya bayangkan, ternyata lebih ya, santai lebih ya? santai gitu Bu. Ya, harapannya dengan adanya visi dan Prakasa Perubahan mudah-mudahan visi itu berjalan dengan sesuai dengan yang sudah saya buat konsep dan ya, konsep dan diterima oleh warga sekolah. Iya. Baik, tetap semangat melakukan perubahan, tetap semangat juga untuk belajar kita hingga tuntas jadi guru penggerak ya Bu Rama. Baik, terima kasih sekalian, saya pamit ini. Sampai ketemu di loka kita tanggal 14 dan jangan lupa itu yang angket konsioner itu harus diupload di LMS Ibu itu 1 minggu sebelum pendampingan 3. Nah itu udah harus selesai. Tapi kalau Bu Rama sudah selesai angketnya konsionernya ya sudah langsung masukkan ke LMS. Ya itu saja. Baik, terima kasih banyak waktunya. Sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan semuanya, anak-anak. Ibu merasa bahagia sekali di sini. Semoga kita ketemu lagi lain waktu. Terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum.